kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk hadir berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini guna untuk melakukan salah satu kegiatan aksi nyata dari CGP atau calon guru penggerak angkatan ke-7 yang kebetulan di sekolah kita ini terdapat 3 orang calon guru penggerak yang akan melakukan aksi nyata, yaitu berbagi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah didapatkan dari materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik, untuk mengefisienkan waktu, jadi saya persilahkan kepada Ibu Nur Afia yang mewakili sebagai kepala sekolah untuk memberikan sambutan terkait kegiatan yang kami lakukan ini. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ibu. Kepada calon-calon guru penggerak kita untuk SMA Negeri 6 Bulukumba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini kita bukan kedatangan ya, tapi hari ini kita menerima satu niat baik dari 3 orang calon guru penggerak yang ada di sekolah kita untuk angkatan ke-7 ini. Alhamdulillah SMA Negeri 6 sudah menelurkan 2 guru penggerak sebenarnya, calon guru penggerak di angkatan kedua, yakni saya sendiri dan Ibu Andi Jusmawati yang ada di angkatan ke-5. Dan saat ini sudah duduk di hadapan kita 3 orang calon guru penggerak kita dari angkatan 7 dan akan menyampaikan aksi nyata terkait dengan budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu, ini perlu mungkin kita dalami bersama makna dari apa yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita di depan, untuk gunanya nanti ke depan di sekolah kita. Yang namanya aksi nyata berarti suatu aksi atau kegiatan yang harus kita laksanakan dan merupakan satu penerapan dari apa yang didapatkan, seperti yang disampaikan tadi, apa yang didapatkan di pembelajaran selama menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, kesyukuran kita hari ini bisa menerima ilmu secara gratis Bapak Ibu. Karena ilmunya ini 1 bulan dipelajari di program guru penggerak, kalau tidak salah ya 2 pekan untuk modul 1.4 itu sangat menyita waktu sebenarnya, tapi saya yakin dengan semangatnya rekan-rekan di sini untuk memajukan sekolah dan untuk mengembangkan kompetensi diri, itu tidak terasa. Ya, modul 1.4 budaya positif ini berkaitan erat dengan keseharian kita sebagai pendidik dan penerapan kita untuk bagaimana melaksanakan budaya positif ini ke anak didik kita tentunya, dan bagaimana memajukan karakter di sekolah kita. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu, sebenarnya materi ini sudah kita dapatkan di teori-teori sebelumnya di sekolah ataupun pada saat kita kuliah. Tapi yang paling susah di antara semua teori adalah penerapannya. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan dikasih pencerahan tentang bagaimana sih menimbulkan satu budaya positif di sekolah kita untuk menghilangkan budaya-budaya yang sebelumnya kita sering jalankan tanpa kita sadari, yakni pemberian hukuman, pemberian penghargaan berupa hadiah atau reward ya, yang dalam bentuk hadiah yang sebenarnya cuma untuk kenikmatan sesaat saja. Hukuman pun cuma untuk mengatasi masalah pada saat itu saja. Nah, di budaya positif nanti kita akan belajar lebih jauh dari 3 orang calon guru hebat kita ini,
tentang bagaimana kita betul-betul berfungsi sebagai pendidik, ya, pendidik dalam hal penerapan budaya ataukah hal-hal positif yang bisa kita terapkan di anak didik kita, yang tentu bisa bermanfaat sampai jangka panjangnya, akan mengubah karakter mereka untuk menjadi lebih beradab lagi, lebih berbudaya lagi, dan berkarakter atau akhlak mulia. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja sambutan kami untuk mewakili sekolah. Lebih jauhnya, mari kita dengarkan bersama bagaimana pemaparan budaya positif itu sendiri. Untuk sudah memberikan sambutan dan penguatan terkait kegiatan yang kami akan lakukan. Baik, langsung saja untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi berbagi materi. Jadi ada 3 pemateri yang akan menyampaikan materi pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Ibu Risma SPD. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Jumriani SPD, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sindarwati SPD GR. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Risma sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Sangat terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan di sekolah, karena alhamdulillah hari ini menyempatkan waktunya berkumpul bersama dengan niat kami 3 orang di sini berbagi bersama tentang budaya positif yang kami pelajari di pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi nafas dan kesehatan untuk selalu berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di mana kita akan selalu mengalirkan ilmu-ilmu yang insya Allah akan menjadi amal jariah di sepanjang hidup kita, sampai kita pun kembali ke asal kita. Maka setiap tetesan ilmu yang kita bagikan ini akan bernilai amal jariah untuk anak-anak kita ke depannya. Ya, tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah kita bisa merasakan betapa nikmat iman yang kita rasakan pada hari ini, dan insya Allah semoga kita selalu berada di keyakinan kita sebagai bekal kita menjadi hamba Allah yang mulia. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya langsung saja. Pada kesempatan ini kami bertiga akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, sejauh yang kita pikirkan, yang kita pahami bersama dengan kata positif, kita sudah mau berpikir bahwa ketika budaya positif itu terucap, berarti banyak hal yang baik yang akan kita lakukan, dan ini sangat kedepannya ketika kita memang benar-benar mampu mengaplikasikan ilmu ini, maka kita akan bisa membentuk sebuah wadah atau tempat di sekolah kita ini adalah sekolah yang paling nyaman dan menyenangkan. Baik, nah untuk yang pertama di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, kita bisa memilih jawaban apakah kita setuju atau tidak setuju. Nah, yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, mungkin kita bisa berpikir apakah ini setuju atau tidak setuju. Ya, bisa langsung Bu. Tidak setuju. Oke, tidak setuju katanya. Atau ada yang setuju? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Sangat setuju. Sangat setuju. Ya, Masya Allah. Jadi sudah ada 2 jawaban. Ada yang setuju dan ada yang sangat setuju. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, ada yang setuju.
bagikan bersama, ini akan terjawab. Apakah hukuman itu mampu mendisiplinkan anak? Nah, tadi seperti yang dipaparkan Ibu Nur Alfia, tadi saya mungkin bisa mengingatkan, saya ingat kembali bahwa hukuman itu jangka pendek ya. Jadi ketika kita menghukum saat itu, maka anak itu saat itu juga dia merasa takut. Tetapi bisa saja besok dia mengulangi lagi. Apakah hukuman itu masih bisa kita lakukan? Nah, setiap kita lakukan ujung-ujungnya semua akan berulang-ulang terus. Jadi di sini mungkin bisa kita kembali berpikir apakah ini benar setuju atau tidak setuju. Ya, mungkin sebentar akan terjawab dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dulu saya paparkan secara jelas bagaimana ini untuk jawaban pemantiknya, supaya jawaban dari pertanyaan pemantiknya, supaya sebentar dari uraian materi yang akan kami paparkan itu bisa kita sama-sama memahaminya. Baik, bisa lanjut Pak. Iya, betul sekali. Jadi untuk topik dalam teori yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi dalam hal ini adalah segitiga restitusi. Ya. Yang pertama untuk hal ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita bisa lihat bersama di sini ada perubahan paradigma. Jadi kita bisa melihat sama-sama, membaca sama-sama ada kegiatan kepalan tangan. Jadi di sini ada gambar di sana terlihat bahwa ada kepalan tangan. Nah, di sini kita bisa baca bersama. Ada A dan B, di mana A itu adalah Anda dan B itu adalah teman Anda. Ini sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi misalkan kita punya sesuatu yang sangat berharga, kita simpan di dalam kepalan tangan kita. Jadi kita kepal baik-baik, artinya kita jaga dengan sepenuh hati bahwa ini adalah hal yang sangat penting dan pokoknya sangat berharga untuk saya. Nah, selanjutnya teman Anda. Nah, ini ada teman Anda yang sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. B bisa membujuk, jadi bisa dalam hal membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi misalkan kita sudah kepal, jadi dipaksa sama temannya, coba buka itu. Bisa saya dengan cara rayuan, ayo buka, atau marah, buka, atau dalam hal diancam, kalau kamu tidak buka sebentar kamu tidak bisa lewat depan rumah saya. Nah, itu adalah salah satu bentuk ancaman misalkan. Nah, apa yang terjadi? Ya, ketika kita dipaksa atau dirayu sama teman kita, tapi kita tidak ingin membuka kepalan ini. Nah, apa yang terjadi? Terjadi dilema. Terjadi dilema, ya. Ada yang bilang dilema. Apakah ada yang dengan senang hati membukakan kepalan itu dan memperlihatkan barang berharga yang dia miliki? Tidak boleh diperlihatkan tapi tidak memberikan. Iya, ada juga katanya yang memperlihatkan tapi tidak memberikan. Atau dijual dengan harga yang mahal. Kalau orang yang saya dia minta kasih. Artinya Barang berharga saya, kalau orang yang saya minta dia dekat punya. Masya Allah, jadi ketika ada orang yang saya tidak meminta maka akan diberikan. Bagaimana kan? Berarti itu Cinta kasih, toh. harga itu bisa dibagi dua, ya, dengan imbalan kasih sayang, ya betul. Ya baik.
bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi-ilusi ini bisa kita tanamkan. Sebenarnya bisa kita juga jadikan sebagai pendekatan ketika hal ini intinya adalah budaya itu adalah budaya positif. Iya. Perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Nah, bisa kita lihat sama-sama Bu, Pak, ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Ya. Jadi di sini kita bisa berpikir bersama bahwasannya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi kita bisa memahami sendiri bahwasannya apakah kita yang mengontrol orang lain ataukah orang lain yang mengontrol diri kita ataukah kita yang mengontrol diri kita sendiri. Ya, begitu. Nah, sebagai yang saya dapatkan, sedikit saya berbagi sesungguhnya dari hal stimulus ini kita bisa pahami bersama bahwa kekuatan itu sebenarnya adalah dalam diri kita sendiri. Sekuat ombak pun di luar sana, ketika kita memang bersih, tegas dengan apa yang menjadi pilihan kita, maka itu yang akan terjadi. Ya, seperti itu yang kami dapatkan dari yang menjadi penguatan kepada kami, sama halnya ketika yang saya aplikasikan sekarang di kelas, sedikit belajar mengkaji tentang teori-teori yang kami dapatkan. Ketika di dalam kelas, saya tidak akan pernah, ini untuk saya sendiri, maaf, saya tidak akan pernah memaksa bahwa materi matematika wajib itu sepenuhnya anak-anak harus paham dan tahu. Setidaknya motivasi untuk belajar yang mereka miliki untuk senang bersama saya itu sudah menjadi suatu hal yang sangat memuaskan sebagai bentuk bahwa saya bisa berbagi dengan anak-anak. Untuk budaya disiplin positif. Nah, sini kalau kita memiliki atau menguasai atau bisa memahami semua apa yang ada dalam bagian ini, alhamdulillah kita sudah tergolong sebagai guru yang sangat hebat dan bisa menjadi super tauladan untuk semua teman-teman siswa. Sekarang selanjutnya untuk disiplin positif. Nah, untuk teori ini sebenarnya kita pelajari bersama dan diadopsi dari Dr. William Glasser. Ya. Nah, dalam bagian ini kita bisa perhatikan bersama ada beberapa kotak, ada yang warna biru. Nah, dari kotak warna biru ini ada ini yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu sudah pasti di kepala kita itu sudah ada maksud dan tujuannya. Oke, kemudian selanjutnya ada yang kotak ketiga, model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mohon maaf, dari kata konsensus itu sendiri artinya adalah keputusan, ya, menghasilkan keputusan bersama. Jadi ada hasil berpikir yang kita lakukan dan itu bisa diambil sebagai sebuah keputusan. Kemudian selanjutnya
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita pahami bersama bahwa kita ada di dalam ruangan ini begitu banyak kepala. Jadi artinya begitu banyak juga pemikiran yang berbeda dari kita. Jadi satu hal yang sederhana saja mungkin kalau kita mau satukan itu membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk menyamakan persepsi. Nah, ini yang mungkin harus kita tanamkan bersama, dan intinya ini bisa tercipta karena kita bisa saling kolaborasi dan berbagi bersama dengan sifat saling menghargai. Ya, baik, selanjutnya dari poin-poin yang keempat itu, dari yang pertama, makna disiplin. Nah, makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sedikit belajar dari coretan-coretan di depan ini, bahwasannya untuk mencapai sesuatu yang baik itu kita mulai dari diri, menghargai dulu diri sendiri, bahwasannya apa yang saya lakukan ini baik untuk diri saya dan efeknya juga sangat baik untuk orang lain. Jadi apapun yang saya lakukan sebagai pelajar, selalu berusaha untuk memulai dari diri dulu. Baik, selanjutnya di sini ada teori motivasi. Kemudian yang pertama ada untuk menghindari hukuman. Jadi sebaiknya seperti yang tadi dipaparkan juga, sebaiknya kita menghindari yang namanya hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau memberikan hadiah, karena itu kan sifatnya sementara. Ketika mungkin anak itu berprestasi, hari itu kita berikan hadiah yang sangat besar atau dengan banyak pujian, maka itu akan memberikan rasa puas yang lebih cepat kepada anak itu, sehingga mereka berandai-andai, saya sudah hebat dan saya sudah cerdas dan saya sudah jago. Nah, dan ini bisa membuat sedikit ada rasa bahwa saya berbeda dengan teman saya. Nah, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini masih terkait dengan bagaimana makna disiplin, dan itu juga imbasnya bagaimana motivasi intrinsik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal ini sendiri akan menghasilkan sebagai keyakinan kelas. Jadi bahwasannya misalkan di dalam ini, di awal pembelajaran seperti sekarang ini, di dalam misalkan pertemuan awal-awal kita selalu membuat kesepakatan kelas, dan itu bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ada nanti yang akan kita dengarkan juga bersama materinya tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang harus kita pahami ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kita bisa menjadi teman, pemantau, dan manajer. Nah, sejauh kita menjadi seorang pendidik, kira-kira dari 5 posisi kontrol di atas, yang mana yang sering kita gunakan. Nah, ini sebenarnya kita sering melakukan ini, tapi kita cuma tidak sadari bahwa ini sebenarnya ada dalam bentuk 5 posisi kontrol. Jadi bisa saja kita sebagai penghukum, misalkan ketika kita sering menghukum, berarti kita adalah sebagai penghukum, atau kita membuatkan wejangan-wejangan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu merasa bahwa dia bersalah, jadi kita pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, apakah kita bisa menjadi teman untuk siswa kita? Kemudian pemantau, ataukah kita bisa menjadi pemantau saja, melihat apa kejadiannya dan menyikapinya nanti. Selanjutnya menjadi manajer, artinya kita yang memberikan sedikit himbauan kepada anak, kemudian anak-anak sendiri yang berusaha untuk mengambil cara dan menyelesaikan sendiri masalahnya. Nah, ini ada di 5 posisi kontrol. Nah, dari 5 posisi kontrol itu sendiri kita bisa selesaikan dengan cara
bagaimana memvalidasi kebutuhan dan bagaimana menanyakan keyakinan. Nah, ini sangat bagus sekali ketika kita menghadapi anak-anak yang bermasalah misalkan, atau ada anak yang melakukan kesalahan. Ini segitiga restitusi bisa kita gunakan. Artinya kita cuma mengidentifikasi saja masalahnya, tidak langsung menjudge anak-anak bahwa kamu itu sudah salah, kamu itu tidak baik, ya seperti itu. Jadi ini adalah langkah-langkah, dan sebentar insya Allah lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman kami. Selanjutnya ini ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Misalkan kebutuhan fisik kita, makanan kita, pakaian kita. Nah ini. Jadi kemudian penguasaan. Ada penguasaan, ya. Jadi seperti apa penguasaan kita? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika kita berada di lingkungan, maka itu akan menjadi kebutuhan kita. Apakah di dalam lingkungan itu kita merasa diterima atau disayangi? Kemudian kesenangan dan kebebasan. Apa yang menjadi kesenangan kita dan apa yang menjadi kebebasan kita. Jadi baik, mungkin itu saja dulu untuk saya. Satu hal yang selalu menjadi pegangan untuk kami, bahwa kami belajar di CGP ini alhamdulillah sebagai suatu bentuk yang sangat luar biasa, karena sedikit pola pikir yang kami dapatkan ini sangat salah, dan ini bisa diluruskan di wadah pendidikan calon guru penggerak. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya berikan kepada MC. Kedua, yaitu saya sendiri yang akan menyampaikannya, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Tadi ini sudah disinggung sedikit oleh Ibu Risma melalui bagan yang telah kita saksikan bersama tadi yang ditampilkan di slide ya. Oke, jadi langsung saja kita masuk di materi kedua. Oke, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yang namanya motivasi, ada 2 motivasi ya, yaitu motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ini tadi juga sudah sedikit disinggung oleh pemateri pertama. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, Bapak Ibu, apakah ini termasuk motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Coba kita perhatikan sama-sama untuk poin nomor 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, ada yang menjawab motivasi intrinsik, ada juga yang menjawab motivasi ekstrinsik. Jadi untuk pertanyaan nomor 1 ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini artinya motivasi yang berada di luar diri kita atau motivasi ekstrinsik, karena mungkin di sini akan adanya perlakuan apabila kita tidak melakukannya, entah itu kita mendapat hukuman ataupun sebagainya ya. Jadi itu motivasi ekstrinsik atau eksternal. Kemudian yang selanjutnya nomor 2, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah ini motivasi dalam diri kita atau motivasi dari luar? Bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi motivasi ekstrinsik atau eksternal. Oke, selanjutnya kita lanjut di pertanyaan nomor 3, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti
Oke, selanjutnya ini ada yang kenal dengan Bapak di atas? Ya. Ini adalah Bapak pendidikan kita ya, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara dia mencetuskan konsep merdeka ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan cuma kita merdeka untuk memerintah orang lain, tetapi kita bisa memerintah di diri kita sendiri ya. Kita berawal dari diri ya. Jadi pembelajaran saya di kami ya, pembelajaran kami di guru penggerak itu semua alur pembelajarannya itu mulai dari modul 1 sampai modul 1-4 itu selalu dimulai dari diri ya, selalu dimulai dari diri. Karena yang pertama adalah kita terlebih dahulu memerdekakan diri kita sebelum memerdekakan orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Ini juga tadi sudah disinggung oleh pemateri pertama bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi Bapak Ibu kalau selama ini kita meyakini bahwa penghargaan itu adalah sesuatu yang dapat mendisiplinkan anak ya, memotivasi anak untuk menjadi lebih baik. Ternyata setelah kami mempelajari di pendidikan guru penggerak itu ternyata bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman ya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di slide. Jadi ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Kalau selama ini sebelum saya mempelajari materi ini, kalau saya di kelas itu biasa memberikan penghargaan kepada anak didik saya yang artinya bisa dibanding temannya yang lain. Misalnya saya memberikan soal, kemudian ada salah satu siswa saya yang menjawab dengan benar, maka saya memberikan penghargaan seperti permen dan lain-lain. Nah, ternyata ini sama posisinya dengan hukuman ya. Oke, jadi selanjutnya itu pengaruh. Jadi pemberian penghargaan ini termasuk pengaruhnya itu jangka pendek ya, jangka pendek dan jangka panjang. Jadi bisa berpengaruh jangka panjang dan berpengaruh jangka pendek. Kenapa? Karena misalnya seperti ini. Ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa, nah ini artinya dia akan melakukan apa yang kita perintahkan hanya semata-mata ini mendapatkan penghargaan ya. Jadi ini artinya dia motivasinya itu bukan dari diri, karena hanya ini mendapatkan pujian dan sebagainya. Kemudian penghargaan menghukum ya, ini sama posisinya penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian yang selanjutnya penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya, kenapa di sini dikatakan penghargaan merusak hubungan? Ya, karena misalnya ketika kita memberikan penghargaan kepada salah satu siswa kita, ini akan terjadi kecemburuan sosial, iri. Ya, jadi ini termasuk merusak hubungan dengan teman yang lainnya. Ya, artinya juga mengangkat satu anak dan menjatuhkan beberapa anak lainnya yang tidak mampu
semangat mereka dalam belajar ternyata malah mengurangi motivasi intrinsiknya seperti apa tujuan dari dirinya. Kemudian selanjutnya itu bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu beri pengakuan secara khusus. Ya, jadi seperti yang dibahaskan tadi bahwa hukuman dan penghargaan itu sama. Yang perlu kita berikan kepada peserta didik kita atau anak didik kita adalah apresiasi. Kemudian yang selanjutnya adalah beri pengakuan secara pribadi. Misalnya, Ibu perhatikan nak, kamu ini selalu datang tepat waktu, sangat bagus ya, sangat menghargai, di sini muncul saling menghargainya, menghargai gurunya, kemudian menghargai temannya untuk datang tepat waktu. Kemudian selanjutnya beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi sekarang itu kita hanya memberikan pengakuan kepada anak didik kita, bukan lagi memberikan penghargaan atau hukuman. Jadi yang sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi anak itu adalah memberikan pengakuan. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya seperti ini, kita bisa saksikan bersama-sama di slide pembuka, yaitu kemarin saya perhatikan kamu seperti ini nak. Kemudian nilai kebaikannya di sini rasa empatimu sangat besar sekali nak. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa kita perhatikan di atas sama-sama Bapak Ibu di slide. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat kosong mola. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Itu hukuman. Yang lain, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kalau ada kesepakatan sebelumnya kita memberi sebuah konsekuensi dari kesepakatan. Iya, bagus sekali ya. Sangat luar biasa. Calon guru penggerak angkatan 9. Oke, jadi ini adalah hukuman. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena
Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Jadi kita diajarkan untuk lebih bertanggung jawab, ya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Nah, hukuman ini seperti tadi yang saya bahasakan bahwa hukuman ini sangat tidak pas kita terapkan karena ini akan mempengaruhi psikis peserta didik kita. Ini kalau kita biarkan anak kita ini berjalan seharian tanpa mengenakan sepatu, pasti akan merasa malu kepada teman-temannya. Kemudian selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, kenapa konsekuensi? Karena ini termasuk bagian dari pelajaran PJOK, pemanasan. Ya. Oke, selanjutnya bisa kita saksikan bersama letak perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hatinya. Seperti yang tadi saya bahasakan bahwa ketika anak-anak tidak memakai sepatu hitam ke sekolah akan disuruh berjalan tanpa menggunakan sepatu, ini akan menyakiti fisik dan hatinya, akan merasa malu terhadap teman-temannya. Kemudian membuat konsekuensinya itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, konsekuensinya akan anak menghargai disiplin. Paksaan itu stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik pada konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini ketika kita menjatuhi hukuman kepada anak didik kita. Kalau kita memberikan konsekuensi, maka di sini akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tim out. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Ibu Sintarwati, mengenai restitusi. Tadi sudah disinggung lagi oleh pemateri pertama melalui bagang yang telah diperlihatkan tadi. Baik, saya persilahkan untuk pemateri ketiga Ibu Sintarwati, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beban saya akan semakin berkurang. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami 3 orang calon guru penggerak angkatan 7 di SMA Negeri 6 Bulukumba. Nah, di sini kita sekedar berbagi atas apa yang telah kita ketahui, namun mungkin beberapa di antara kita atau hampir semua di antara kita belum sepenuhnya menerapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi berbagi materi yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak kepada rekan-rekan sekalian merupakan hal terindah atau hal yang paling membanggakan bagi kami, karena pada hari ini kita bisa berbagi. Baik rekan-rekan sekalian, tadi sudah disampaikan oleh kedua rekan kami bahwasanya di modul 1.4 itu kita membahas tentang budaya positif yang seharusnya kita budayakan di sekolah. Masalah hukuman penghargaan, apa itu disiplin, apa itu penghargaan, hukuman, konsekuensi telah disampaikan oleh rekan kami. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, yaitu restitusi.
Jujur, kata ini saya tidak tahu sebelum masuk di guru penggerak. Nah, saya merupakan orang yang saya merasa bahwa saya ini guru yang sangat butuh pelajaran. Guru yang masih sangat kurang akan ilmu pengetahuan, terutama istilah-istilah. Ternyata setelah mengikuti pendidikan di guru penggerak, banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapat, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa merefleksi diri kita, kita bisa mengenali diri kita sebagai seorang guru, dan setidaknya kita bisa sedikit berbagi ke anak-anak kita dan terutama berbagi kepada rekan-rekan guru sekalian. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya bisa dibaca di atas bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut yang itu yang tampil tadi konsep 2004. Selanjutnya, jadi dari kata restitusi tadi itu artinya ketika anak didik kita berbuat salah, berarti kita sebagai seorang guru berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu dengan berupaya meninggalkan metode-metode yang lama yang kita terapkan dan mungkin tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Nah, ini yang harus kita bawahi rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, bahwa pendidikan itu harus berpihak kepada peserta didik. Bagaimana kita menuntun mereka, bagaimana kita menjadi seorang pendidik atau guru yang menyenangkan bagi peserta didik kita. Nah, identitas gagal, identitas sukses. Nah, ini ada pada restitusi. Di atas kita bisa lihat ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak perlu saya sampaikan, saya bacakan lebih jauh, cukup dilihat karena tadi sudah disampaikan oleh rekan kami. Nah, saya ambil satu contoh saja di atas Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Saya ulang sekali lagi, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kita garis bawahi menyakitkan. Menyakitkan ini bisa menyakitkan kepada peserta didik kita dan bisa menyakitkan bagi diri kita sendiri juga. Kemudian konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Wakasih Kesiswaan, bahwa konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dengan adanya kesepakatan yang telah dilanggar. Kemudian masuk di restitusinya. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan anak-anak didik kita? Nah, itu pandangan singkat tentang restitusi. Selanjutnya bisa dibaca dan nanti kita akan bagikan slide itu. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Sekali lagi, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan terus mencari kesalahan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga murid tersebut bisa kembali diterima oleh kelompoknya sendiri. Nah, saya rasa tanpa saya jelaskan panjang lebar, kita sebagai guru sudah mengetahui hal di atas. Nah,
Ada mungkin yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada, karena sudah jelas dan kita sudah melakukan restitusi ini dalam menangani anak didik kita, Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya tentang sebentar masih ada pembahasannya restitusi, yaitu tentang segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Keyakinan kelas. Nah, setiap di awal pembelajaran dulu, termasuk saya pribadi ya, kita sebagai guru biasanya mengajukan aturan kepada peserta didik. Nah, seperti itu mungkin. Oh ya anak-anakku, jadi sebelum kita belajar pada semester ini, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti dalam proses belajar mengajar bahasa Inggris. Ternyata tidak boleh aturan. Karena aturan itu kalau dilanggar dihukum lagi. Sementara kita harus menghindari yang namanya hukuman. Nah, yang kita bahasakan di sini adalah tentang kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas di dalam kelas kita. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya sudah pasti. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, mulai dari sekarang Bapak Ibu, mungkin apalagi ketika misalnya Bapak Ibu nantinya lulus di guru penggerak angkatan, calon guru penggerak angkatan 9 dan 10, kita bisa bersama-sama berkolaborasi, mengubah mindset kita sedikit demi sedikit. Kita mulai dari diri kita sehingga kita menjadi guru yang diidam-idamkan oleh peserta didik kita. Kita bisa menjadi guru yang menyenangkan, tidak dianggap monster oleh anak didik kita sendiri. Bisa dilanjut. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Coba kita lihat di atas. Kesepakatan kelas yang di sebelah kanan. Kami guru dan murid saling menyayangi. Yang di sebelah kiri, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dari yang kedua ini, antara sebelah kiri dengan sebelah kanan Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang merupakan kesepakatan kelas dan yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kanan. Kanan? Oh, kiri sini. Kiri. Ya, salah. Kiri kesepakatan kelas, yang di kanan keyakinan kelas. Luar biasa. Bisa diberikan aplaus untuk diri kita sendiri. Artinya Bapak Ibu, kami di sini berdiri hanya untuk merefresh saja apa yang sudah kita ketahui, untuk kita ingat-ingat lagi dan nantinya kita akan terapkan di sekolah kita. Jadi dalam kalau sebelumnya mungkin kita membuat kesepakatan kelas atau aturan seperti ini, dilarang dilarang datang terlambat, tidak boleh terlambat masuk di kelas. Biasanya seperti itu kan? Nah, sekarang kalimat itu kita ubah untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Bisa dengan 2 kata saja, tepat waktu. Jadi sudah dihilangkan di kata dilarang, melarang, yang kalau kita pikir kata itu seakan-akan menekan kepada peserta didik kita. Nah, ini mungkin kita bisa pahami bersama apa perbedaan aturan dan keyakinan kelas. Bisa dilanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y, ini dilanjut saja. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ada 2 kalimat
ya. Harusnya ada dua kali, ada satu kalimat yang akan kita ubah kalimatnya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kami minta respon dari Bapak Ibu. Kita ambil 2 atau 3 contoh di atas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini bahasanya bahasa peraturan. Kira-kira ketika kita ubah ke dalam bahasa yang lebih lembut lagi untuk diyakini, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa? Itu tempatnya di rak. Buku itu tempatnya di rak. Luar biasa sekali Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Ada mungkin dari Bapak Kepala Perpustakaan? Calon guru penggerak angkatan ke-9. Ya, yang merupakan calon guru penggerak. Bagaimana bahasanya di perpustakaan yang bisa kita tempel-tempel itu sebagai keyakinan perpustakaan? Oh iya. Mengembalikan buku ke tempatnya. Mengembalikan buku ke tempatnya mungkin kurang lebih sama dengan di atas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Iya. Jadi betul sekali yang disampaikan tadi, yang dibahasakan tadi oleh Bapak Arsyad Alam SPD. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, kira-kira bahasa kita seperti apa lagi? Ya, kita betul-betul akan mengubah mindset kita ini, mengubah bahasa kita hanya harus diubah. Dilarang mengganggu orang lain. Dengan membuat kata dilarang itu, kira-kira bahasanya seperti apa? Saling menghargai satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain. Nah itu beberapa contoh Bapak Ibu ya. Adakah yang menarik? Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Kalau bergantian atau menunggu giliran, kira-kira bahasa kita seperti apa? Antri, budayakan antri. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini juga yang perlu kita pahami untuk anak-anak didik kita dan termasuk diri kita sendiri, bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yang harus kita garis bawahi adanya kode-kode love. Iya, ada saya lihat di situ lambang love, kasih sayang dan diterima. Siapa yang tidak butuh cinta Bapak Ibu? Tidak ada. Hewan saja butuh cinta. Siapa yang tidak butuh kasih sayang? Nah, inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Ada anak yang mungkin dalam keluarganya kurang mendapatkan ini. Di sekolah kita berusaha bagaimana memberikan itu. Ada anak yang sedari kecil tidak hidup atau tinggal sama orang tuanya. Di sekolah dia merasa memiliki orang tua ketika kita tahu apa kebutuhan anak didik kita Bapak Ibu. Selanjutnya penguasaan. Apa yang ingin dikuasai atau apa yang dimiliki oleh anak didik kita? Apa kelebihannya? Nah, itu juga yang perlu kita pahami supaya kita tidak salah langkah dalam mengambil suatu kebijakan. Kesenangan. Ada juga anak-anak yang butuh kesenangan. Dia senangnya seperti ini, dia senangnya seperti itu. Itu pun harus kita hargai. Jadi apapun yang diinginkan oleh anak didik kita itu harus kita hargai Bapak. Kebebasan. Kebebasan. Anak juga butuh kebebasan seperti kupu-kupu yang terlihat di sini. Dan yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini berhubungan dengan sandang, papan, dan pangan. Oke. Posisi kontrol. Nah, mohon Bapak Ibu untuk betul-betul melihat materi yang satu ini, karena kita sebagai guru tidak terlepas dari sini. 5 posisi kontrol. Sebentar saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira selama ini Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Iya. Buku dunia tak Oke. 5 posisi kontrol saya singkat saja karena materinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Risma. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah.
kita berada di sini semua. Yang ketiga, apakah kita sebagai seorang guru memposisikan diri sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau atau kita sebagai manajer? Iya, seperti itu. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira Bapak Ibu berada di mana selama ini? Saya di penghukum. Saya penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer tidak. Oh, belum manajer. Iya, saya belum manajer. Belum manajer. Iya. Angkatan 9 mana? Bagaimana dengan Pak Makmur. Makmur? Iya. Iya. Hukum. Penghukum juga. Oh iya, sama saya juga Pak. Oke. Kalau boleh saya tahu, Ibu Astuti kira-kira selama ini berada di mana? Pemantau. Untuk yang paling spesial. Nah, yang paling spesial, Bapak Kepala Perpustakaan kira-kira berada di mana ya selama ini? Manajer. Dia sudah manajer karena kepala saya. Dia manajer karena kepala. Iya. Dia kepala jadi dia manajer. Iya. Oh, manajer luar biasa sekali. Kita perlu Kepala Perpustakaan kita. Iya. Baiklah Bapak Ibu. Jadi semua posisi kontrol di atas itu punya kelebihan dan kekurangan. Kita tidak bisa memungkiri bahwa selama ini kita pernah berada di posisi penghukum, kita pernah berada di pembuat orang merasa bersalah, tidak bisa dipungkiri. Menjadi teman untuk anak-anak didik kita tidak bisa kita pungkiri, pemantau tidak bisa kita pungkiri. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kalau sekarang kita merubah posisi kita dari keempat posisi itu dirangkum saja dalam satu yang terakhir, yaitu guru sebagai manajer. Nah, kalau kita guru sudah ada di posisi manajer, insya Allah apa yang kita cita-citakan, apa visi kita di sekolah bisa kita capai dan bisa menjadi guru yang hebat, yang menyenangkan dan sangat dirindukan oleh peserta didik kita. Kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7 belum bisa juga berada di situ, tapi semuanya kita mulai dari diri kita dulu. Ya, mencoba apa salahnya, karena tidak ada yang instan di dunia ini Bapak Ibu. Oke, saya rasa bisa dipahami tentang 5 posisi kontrol. Bisa dilanjut. Segitiga restitusi. Iya. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, tabir Bapak Ibu. Di segitiga restitusi ini ketika mungkin kita menyampaikan materi ini, akan banyak hal-hal yang kita tidak bisa terima sebagai seorang guru sebenarnya. Tapi di sini juga ketika kita memahami apa itu segitiga restitusi, bagaimana menangani anak-anak, maka dalam menangani anak kita di sekolah akan betul-betul kita ubah metodenya.